Kalau saya lebih suka bahan dari saya. Karena gini, kalau bahan dari orang dan orangnya maksa untuk bahan itu, kalau orang paham sih nggak masalah. Maksudnya paham bahwa itu bahan bagus ya. Kalau nggak paham terkadang ngeyel. Pokoknya ini ya. Akhirnya saya proses dan sampai jadi nggak bisa maksimal. ahli buat golok, pokoknya barang-barang tajam ya, mau pisau, mau golok untuk sembelihan. Nah, nanti bisa apa berkomunikasi dengan Mas Udi ini. Udi itu bahannya bisa dilihat dari apa itu, Mas? Jenisnya? Ya, kemungkinan besar ya ini dari pir daun. Pir daun ya? Pir mobil, pir daun. Oh, pir mobil, pir daun. Karena kalau untuk pandai ya, pandai lokal itu limbah baja yang paling mudah didapat, harganya murah, kualitasnya lumayan. Oh, itu pir ya? Iya. Masuk kategori medium ini ya? Iya. Tapi bisa maksimal kok kualitasnya, tergantung jenis pirnya dan cara mengolahnya. Oh, tergantung bagaimana ya menajamkannya, prosesnya itu ya? Penyepuhannya yang penting. Kalau lihat sepuan itu kuat tidaknya, kalau sudah jadi ya biasanya pakai, kalau kayak di Forged in Fire itu pakai kikir. Jadi kalau diginikan kok keras, di suaranya itu sudah terlihat bahwa sepuannya bagus. Oh gitu. Kalau diginikan nyantol berarti mungkin bisa jadi hanya besi biasa. Oh, kualitas juga ini masnya. Jadi ngetesnya juga artinya bagus tidaknya itu dari itu tadi ya, dengan ini juga bisa. Nah, ini juga Ustaz, hampir mungkin bahannya hampir sama ya. Kalau ini buatnya sama, kemudian di pandai yang sama, saya kira ini satu bahan yang sama. Ini kalau pakai apa? Spesial gitu. Pakai kayu. Oh, ini kayu Ustaz ya? Nah, kayu sono itu. Terus ininya sawu. Ini biasanya awet. Walaupun sampai 1 tahun nggak akan berkarat. Ini bahan bearing. Bearing Jerman tuh kayak gini. Pokoknya ada mereknya Germany gitu. Oh, ini bahan untuk golok? Ada merek German. Nah, biasanya pandai-pandai lo kan nggak mau. Kerjakan ini nggak mau. Khasnya apa? Maksudnya tradisional ya, pandai tradisional. Ya, pertama keras. Oh, karena kerasnya itu ya? Kemudian pandai tradisional itu biasanya alatnya sangat tradisional, pakai kikir. Nah, kalau pakai kikir, ini belum selesai kikirnya habis. Oh, sangat keras, saya rugi biaya. Tapi kalau pakai alat-alat modern nggak masalah. Nah, bahan-bahan yang kuat untuk untuk membuat golok ataupun pisau lah Ustaz. Itu biasanya bahan yang bagus itu dari besi apa Ustaz? Kalau untuk sembelih saya biasanya pakai pir-pir kuno. Ini misalkan pir Willis. Willis itu ada 2, bahkan ada yang 3 macam modelnya. Ada yang seperti ini nggak tahu yang terbaru atau yang agak lama. Cuman ini kuno. Cirinya ini menipis. Oh, pinggirnya ya. Menipis, terus lebarnya cuman berapa ini, paling 5 sampai 6 cm, 5 cm paling. Terus ini juga bagus. Ini kemungkinan ya pir Rover atau sejenisnya. Ya, Amerika atau Rusia. Kalau untuk pisau-pisau sayat pakai ini bahan saya. Oh, itu pisau sayat ini ya, kulit gitu ya. Ini yang setengah jadi, udah sepuh. Kalau nyepuh ini saya sisakan 1 mili. Tujuannya tadi biar nggak mulet. Nah, kalau mulet karena ini hanya baja tok, bukan baja selap. Itu kalau diluruskan patah. Ini unjuknya set ya. Iya. Proses satu ini Sampai jadi dari bahan mentah seperti itu. Kira-kira ya 3 jam lah. 3 jam selesai ya. Itu dengan gagang sudah? Iya. Cuman kan saya biasanya gini. Kalau hanya 1 sampai selesai itu rugi pembakaran kan. Oh, jadi sekalian nempatnya 3 atau 4. Oh iya. Jadi Banyak Mas ya. Besoknya garap gagangnya aja. Oh gitu. Itu lebih irit
di pembakaran. Iya. Ya, dari nol semuanya. Wah, benar ya. Tapi karena sendiri jadi pakai mesin. Oh, iya. Ini mesin tempa ini. Oh, jadi enggak usah pakai anu, Ustaz. Ini mesin tempa. Oh, ini mesin Kemudian tempatnya ya. Anginnya pakai blower nih. Ini buat tanah. Ini namanya paron. Orang luar sebutnya anvil. Ini di atas 1 kintal nih beratnya. Kalau 1 orang tidak kuat, 2 orang aja mengke. Wah, untuk anu ya, untuk alas anu Iya. ya, Ustaz. Landasan. Ini made in Jerman. Ini banyak dicari orang. Kalau misalnya kita mau pesan, Ustaz, misalnya pesan golok sembelih lah ya, Ya. itu kita harus bawa besi sendiri atau Disiapkan langsung siapkan jadi. sini ada pilihan dengan tentu harganya berbeda atau bagaimana, Ustaz? Kalau saya lebih suka bahan dari saya. Karena gini, kalau bahan dari orang dan orangnya maksa untuk bahan itu, kalau orang paham sih nggak masalah. Maksudnya paham bahwa itu bahan bagus ya. Kalau nggak paham terkadang ngeyel. Pokoknya ini ya. Akhirnya saya proses dan sampai jadi nggak bisa maksimal. Nah, itu kan ya. Nah itu malah ya kita ruginya otomatis merusak nama kan. Oh iya. Merusak nama. Dikira apa ya prosesnya yang salah, Iya. padahal itu bahan bakunya sebenarnya ya. Nggak bagus. Karena bahan baku itu menentukan juga Iya. kualitas itu ya. Makanya saya kan sambil ngajar ya. Jadi kalau pulang kerja itu pasti mampir di Loan. Jadi pokoknya ada yang Bagus ya. bagus saya ambil itu aja. Karena Untuk pemilihan ini iya juga jarang-jarang ada barang kayak gitu. iya. Itu sampai berapa, Ustaz? Misalnya kita hanya pesan itu aja besi dan sebagainya dari jenengan. Nah, ini biar sekalian juga Oh, untuk pisau. netizen Pondok Domba. Ya, Saya kalau pisau sayat kayak gini hanya 50. Tapi tanpa sarung ya. sama sarung ya. Karena sarung itu Ini sayat itu untuk muliti ya, Ustaz. ya untuk meliti. Untuk daging tuh sama. Daging juga bisa sama. Oh. Cuman kadang orang ada yang minta lebih kecil, lebih simpel. Ini pisau sayat yang ini standarnya orang-orang ya, orang-orang sini. Ada yang kalau Eropa kan biasanya pisau sayat itu Lebih kecil ya, ke melengkung. atas. Nah, baunya ke atas. Misalkan seperti ini. Ini kalau orang-orang Eropa biasanya gini. Dan sebenarnya enak seperti ini memang modelnya. Itu lebih enak. Tidak merusak kulit. Dengan sarungnya berapa? Kalau dengan sarungnya ya sarung sendiri kalau yang model seperti ini biasanya 30-an. Itu sarung anu Sarung apa? Kulit ya. Tapi kalau yang istilahnya custom ya, yang model-model agak aneh-aneh itu agak mahal lah. Seperti ini kemudian ada pokoknya yang agak antik lah. Di Menyesuaikan atas, ya, di atas bentuknya. 150 ya. Dengan bahan yang bagus. Kalau golok sembelih, Pak, Kalau sembelih 350 ke atas. sesuai apa itu? Ukurannya, ukuran dan Iya, iya. dan bahannya. Ukuran itu panjang atau anunya? Iya, panjang dan lebarnya. Tapi kan ada kalau Ya minimal panjangnya, paling mudah panjangnya. Kalau masalah lebar itu menyesuaikan ya. ya otomatis. Kalau panjang lalu lebar juga jelek. Iya. 50 itu sudah dengan anunya beda ya sarungnya. Kalau golok sembelih komplit sudah. Komplit. Karena sarungnya pakai kayu. Oh iya, Pakai kayu. khusus ya. Nah, kecuali yang dia minta misalkan bahan-bahan impor itu mahal. Kalau dikasih tulisan, Ustaz, bisa nggak? Tulisan sementara saya pakai ketrikan aja, ketokan. Oh, betul. Ini bisa pakai sablon terus dikasih zat kimia itu. Biasanya kayak periklorida atau pakai elektrolisa. Jadi air garam dikasih strom pakai Iya. pakai adaptor itu bisa. Nah, ini contoh bahan bahan impor nih. Ini asap itu dari Swiss. Tapi kalau biasanya orang yang mengenalnya dengan D2 itu buatan Amerika. Nah, bagus untuk pisau karena ini tahan karat sebenarnya. Kalau diproses ini tahan karat. Oh, ini untuk pisau Ustaz ya? Untuk pisau untuk sembelih juga bagus. Tapi kalau untuk pisau kayak gini rugi di bahan. Oh iya. Kecuali orangnya mau harga. Iya. Sembelih memang harus spesial. Kalau orang yang paham sih nggak masalah saya membuatkan itu. Kalau orang nggak paham harga,
nggak tahu barang. Dikiranya mahal ya, padahal memang kualitas ya Iya, Ustaz ya. kualitas dan itu tadi tahan karat. Kalau bahan-bahan kayak gini kan tidak tahan karat, artinya perawatannya harus ekstra. Begitu setelah dipakai ya harus dibersihkan, disimpan yang betul, diminyaki lah. Minyaknya pakai apa tuh? Pakai yang gampang minyak singer itu bisa, atau minyak rem. Mau minyak rem. Ketika selesai, Terus dibungkus, bungkus bisa taruh di plastik atau di apa. Pokoknya jangan dibiarkan. loh, langsung masuk di itunya. Kalau apa sarungnya kayu nggak masalah. Kalau sarungnya kulit, sebaiknya dipisahkan kalau untuk dipisah dalam waktu lama. Oh, jadi tidak usah disarungkan ya. Nah, itu tadi karena itu ada garamnya, pasti cepat pecah. Oke. Oke, sementara itu nanti kita lihat.